penangkapan Roy Suryo dan Ziva kali ini tanggapannya seperti apa, Pak? Ya, kita ikuti proses hukum yang ada sampai nanti di sidang pengadilan, karena nanti pengadilanlah yang akan memutuskan. Kita ikuti. Nanti Pak Jokowi rencana akan hadir langsung di persidangan? Iya, akan hadir. Mas Roy, gimana kondisinya, Mas? Mas Roy, gimana ya, Mas? Akhirnya ditahan nih, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam orasi kritis. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, akhirnya setelah berbulan-bulan menjadi perdebatan publik, Roy Suryo dan Dr. Tifa resmi ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Sebelumnya kita sudah membahas kabar penangkapan tersebut, termasuk pernyataan Jokowi yang meminta semua pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Namun dalam video kali ini saya tidak ingin membahas siapa yang benar dan siapa yang salah, karena yang menarik justru bukan penangkapannya. Yang menarik adalah makna politik di balik penangkapan itu sendiri. Sebab Roy Suryo dan Dr. Tifa bukanlah nama biasa dalam polemik ijazah Jokowi. Mereka adalah dua figur yang selama ini berada di garis depan dalam mempertanyakan dan menggugat narasi yang dibangun pemerintah mengenai isu tersebut. Dan hari ini keduanya berhadapan langsung dengan proses hukum yang lebih serius. Pertanyaannya, apakah ini benar-benar akhir dari polemik yang selama berbulan-bulan ini mengisi ruang publik? Ataukah justru kita sedang menyaksikan babak baru yang lebih besar tentang hubungan antara kekuasaan, hukum, dan kebebasan berpendapat di Indonesia? Mari kita bahas. Jika kita melihat peristiwa ini secara lebih luas, maka penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa sesungguhnya bukan lagi sekedar soal dua orang yang berhadapan dengan proses hukum. Yang sedang kita saksikan adalah akhir dari sebuah fase politik yang telah berlangsung cukup lama di Indonesia. Selama berbulan-bulan, hampir 1 tahun lebih ya, isu ijazah Jokowi hidup bukan karena kekuatan bukti semata, melainkan karena kekuatan keraguan. Dalam politik seringkali sebuah isu tidak bertahan karena terbukti benar, tetapi karena berhasil membuat sebagian masyarakat terus bertanya-tanya. Dan selama masih ada keraguan, selama masih ada ruang bagi publik untuk mempertanyakan, maka sebuah isu akan tetap hidup. Itulah yang terjadi dalam polemik ini. Berbagai klarifikasi telah disampaikan, berbagai pihak telah memberikan penjelasan, berbagai proses hukum telah berjalan, namun perdebatan tidak pernah benar-benar berakhir. Karena sesungguhnya yang dipertaruhkan bukan hanya soal ijazah, yang dipertaruhkan adalah kepercayaan. Ketika kepercayaan publik terhadap institusi melemah, maka setiap penjelasan akan dianggap belum cukup, setiap klarifikasi akan dianggap belum tuntas, dan setiap keputusan akan terus dipertanyakan. Disinilah kita harus melihat peristiwa hari ini secara lebih jernih. Penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa dapat dibaca sebagai pesan bahwa negara memutuskan untuk mengakhiri polemik ini melalui jalur hukum. Seolah negara ingin mengatakan bahwa perdebatan di ruang publik sudah cukup dan kini saatnya perkara diuji di ruang pengadilan. Dari sudut pandang negara, langkah ini bisa dipahami, saudara-saudara. Tidak ada negara yang ingin membiarkan sebuah tuduhan terhadap kepala negara atau mantan kepala negara terus berputar tanpa kepastian hukum. Sebab jika setiap tuduhan dapat terus diulang tanpa konsekuensi, maka otoritas hukum akan kehilangan wibawanya. Tetapi politik selalu lebih rumit daripada sekedar logika hukum. Karena dalam politik yang dinilai bukan hanya tindakan, tetapi juga persepsi atas tindakan tersebut. Sebagian masyarakat mungkin melihat penangkapan ini sebagai bentuk ketegasan negara.
namun sebagian lain bisa melihatnya sebagai bukti bahwa pertarungan narasi telah memasuki fase yang lebih keras. Dan perbedaan persepsi itulah yang membuat kasus ini menarik. Sebab sejarah menunjukkan bahwa hukum dapat menyelesaikan perkara di pengadilan, tetapi belum tentu menyelesaikan perdebatan di masyarakat. Banyak kasus politik di berbagai negara berakhir dengan putusan hukum yang jelas, tetapi tetap meninggalkan kelompok masyarakat yang tidak menerima kesimpulan tersebut. Mengapa? Karena kepercayaan tidak dibangun melalui putusan. Kepercayaan dibangun melalui keyakinan bahwa prosesnya berlangsung secara adil. Oleh sebab itu yang akan menjadi sorotan publik ke depan bukan lagi sekedar tuduhan mengenai ijazah. Fokus perhatian akan bergeser. Publik akan mulai mengawasi bagaimana negara memperlakukan Roy Suryo dan Dr. Tifa selama proses hukum berlangsung. Apakah prosedurnya transparan? Apakah hak-hak mereka dihormati? Apakah prosesnya berjalan terbuka dan dapat diuji publik? Karena pada akhirnya ketika sebuah kasus sudah memasuki wilayah politik yang begitu sensitif, yang dipertaruhkan bukan hanya nasib terdakwa, yang dipertaruhkan adalah kredibilitas institusi yang menangani perkara tersebut. Dan ada satu hal yang perlu dicatat saudara-saudara, penangkapan ini mungkin menjadi akhir dari satu babak, tetapi belum tentu menjadi akhir dari cerita. Sebab dalam politik sebuah isu seringkali tidak mati karena tokohnya ditangkap. Sebuah isu benar-benar berakhir ketika masyarakat berhenti mempercayainya. Dan pertanyaan itulah yang hingga hari ini masih belum terjawab. Apakah penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa akan menutup polemik ini untuk selamanya? Ataukah justru akan melahirkan perdebatan baru yang lebih besar tentang hukum, kekuasaan, dan kepercayaan publik di Indonesia? Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, pada akhirnya pengadilan mungkin akan menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah dalam perkara ini. Namun di luar putusan hukum nanti, publik akan membuat penilaiannya sendiri terhadap bagaimana proses itu dijalankan. Karena dalam negara demokrasi, keadilan tidak hanya harus ditegakkan, tetapi juga harus terlihat ditegakkan. Dan itulah mengapa kasus Roy Suryo dan Dr. Tifa akan terus menjadi perhatian publik. Bukan hanya karena nama besar yang terlibat, tetapi karena kasus ini menyentuh persoalan yang lebih mendasar, yaitu hubungan antara hukum, kekuasaan, dan kepercayaan masyarakat. Bagaimana menurut Anda? Apakah penangkapan ini akan mengakhiri polemik yang selama ini berkembang? Atau justru membuka babak baru perdebatan? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Tetap kritis, tetap waras. Sampai jumpa di orasi berikutnya.